Walaupun kita kayak negara, tapi di sini cuma Nggak ada. bisa dua ataupun tiga, nggak bisa gitu. Mana bisa tuh, waduh. Kan kita mengimplementasikan demokrasi yang baik. Oh, bukan demokrasi yang baru. Jangan bahaya. Udah stop aja. Hai, kami dari Komap. Jadi perkenalkan, aku Torik sebagai Presiden Komap di periode 2023-2024. Halo teman-teman, nama aku Zikra. Aku sebagai Wakil Presiden Komap di periode 2023-2024. Aku Haikal, aku sekarang menjabat sebagai Menko Huminfo. Oke, jadi utamanya sih kita kan sebagai mahasiswa di Departemen Politik dan Pemerintahan gitu. Jadi Komap ini sendiri hadir sebagai wadah yang dihadirkan untuk mahasiswa politik dan pemerintahan untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan di perkuliahan untuk ya dilaksanakan secara nyata gitu di dunia kehidupan sehari-hari gitu sih. Terus ya misinya sendiri tentunya untuk mendorong dari mahasiswa-mahasiswa politik dan pemerintahan untuk bisa eksplor lebih jauh tentang praktek-praktek politik yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan untuk di visi misi di kabinet kali ini, Kabinet Jaya Sangkara, mungkin bisa dijelaskan sama Zikra ya. Untuk visinya sendiri, kita akan mengembangkan kapasitas yang ada di internalnya Komap dulu dan DPP tentunya. Dan untuk misinya sendiri kita berfokus juga untuk berkolaborasi ke luar, seperti kita kolaborasi ke company dan juga ke institusi, yang mana itu dapat mengimplementasikan teori yang ada di kelas untuk secara real kita berada di posisi pemerintah tuh kayak gimana sih, untuk ya sejalan dan linear di DPP juga politik pemerintahan gitu. Mungkin ada tambahan juga Kak? Aku sih udah cukup ya. Soalnya tadi kan visi misi dari ketua sama wakil udah pas banget gitu. Aku kan Menko aja. Oke, untuk kegiatan dari organisasi ini sendiri bermacam-macam ya, karena di dalam Komap sendiri kan dibagi menjadi berbagai bidang yang berbeda-beda yang memiliki tugas pokok dan fungsinya yang berbeda-beda juga gitu antara satu bidang dan lainnya. Mungkin dari Huminfo itu ada kegiatannya sendiri sebagai garda terdepan Komap, sebagai pemegang sosial medianya Komap, dan juga penerima tamu-tamunya Komap gitu. Terus utamanya di Komap sendiri sebagai mahasiswa politik dan pemerintahan juga kita mengadakan kajian-kajian dan diskusi yang mendorong rasa keingintahuan dari mahasiswa politik dan pemerintahan maupun dari teman-teman mahasiswa lain di Visipol. Dan selain itu mungkin ada kementerian internal juga, Kemenkoan internal itu berfokus kepada internalnya mahasiswa, kayak melakukan bonding misalnya, terus melakukan mungkin open recruitment dan juga segala macam yang mungkin kegiatannya itu lebih mendorong upgrading kepada anggota Komap sendiri dan juga DPP tentunya. Oke, mungkin dari Huminfo dulu ya. Dari Huminfo itu ada Humas Medinfo, dari internal itu ada pengembangan dan juga ada Mikat. Terus juga dari Sasmas itu ada pengabdian masyarakat dan juga ada ekonomi kreatif. Dan selanjutnya di Kemenkoan Keilmuan itu ada Kementerian Kaspro, Kastrat dan Propaganda, dan juga ada Kementerian Litbang, Literasi dan Pengembangan, dan yang terakhir ada bidang advokasi. Kalau yang menurut kita paling keren dari kita adalah pengabdian kita ke masyarakat ini sih. Yang kayak tadi dibilang itu kita punya desa mitra itu tadi. Nah, desa mitra itu kan kita membimbing mereka, kita membantu mereka, itu salah satu bentuk pengabdian kita, gimana caranya mereka itu bisa jadi desa mandiri. Nah, itu mungkin salah satu prestasi yang bisa kita banggakan lah ya. Betul. Dan makanya kita sekarang lagi nyari desa mitra baru sebagai bentuk pengabdian dari Komap untuk masyarakat gitu sih. Oke, tadi juga udah sempat di-mention sama Haikal kalau misalnya nih kayak negara nih. Nah, itu bedanya. Karena emang kita strukturnya kayak republik teman-teman. Jadi kayak emang mencontohkan negara tuh kayak gimana sih. Jadi ya ada kabinet, ada kemenkoan, ada kementerian. Nah, itu kan negara banget ya gitu. Gimana?
harapannya setelah teman-teman maba merasakan kegiatan Komap yang selama mereka program magang itu, jadi mereka bisa tahu nih mereka nih passionnya benar-benar di bidang apa sih sebenarnya. Dan waktu waktu pergantian kabinet itu teman-teman maba 24 bisa milih divisi yang benar-benar mereka minati gitu, yang mereka passion banget di situ, sehingga upgrading dirinya tuh benar-benar berkembang gitu di situ, nggak cuman stuck aja gitu. Soalnya emang dari visi misi kita juga judulnya berkolaborasi juga, terus juga berkembang juga gitu. Dan mungkin aku nambahin ya, kalau misalnya kayak ini kan sekarang ketua dan presiden dan wakil presiden Komap. Nah itu cuma bisa menjabat sekali, walaupun kita kayak negara, tapi di sini cuma nggak ada bisa 2 ataupun 3 nggak bisa gitu. Mana bisa tuh, waduh. Kan kita mengimplementasikan demokrasi yang baik. Bukan demokrasi yang baru. Jangan stop aja. Jujur bagi aku menemukan banyak sekali ilmu ya di Komap sendiri. Dan untuk aku setelah aku berdinamika di Komap, aku pengen apa sih? Jujur aku pengen ilmunya, pengen penerapan ilmunya yang benar-benar kayak aku gimana sih organisasi yang benar tuh kayak gimana. Terus kayak ternyata dunia nanti di kerja kayak gini ya. Karena kalau di Komap sendiri kan kita juga maksudnya kalau secara profesional ya kita kerja bareng, dinamika bareng. Jadi sama teman-teman tuh ada yang batasan gitu, kayak emang kalau lagi kerja ya kerja, kalau lagi temenan ya temenan gitu. Jadi aku tahu gimana sih cara membedakannya gitu. Nah mungkin untuk harapan aku ke teman-teman Komap yang lain, teman-teman Komap juga bisa menerapkan ilmu yang udah ada di Komap tentunya, karena kita kan juga banyak kegiatan di Komap bareng-bareng, setahun itu nggak lama loh. Jadi aku harap teman-teman Komap juga bisa mendapatkan ilmu yang mungkin cukup bagi teman-teman untuk bisa berkembang di organisasi manapun, dan mungkin nanti di dinamika kerja juga udah tahu kayak gimana. Mungkin kalau aku kayak gitu, dan juga berpolitik tuh juga seru kok teman-teman, jadi jangan sungkan untuk berpolitik di luar sana gitu. Oke, kalau aku sendiri dengan pengalaman di Komap berarti melewati 3 kabinet ya, mulai dari magang itu di kabinet waktu angkatan Berdikari Mengabdi, kemudian aku sebagai kepala bidang advokasi di kabinet Jejak Langkah, dan sekarang jadi presiden di kabinet Jaya Sangkara. Itu pengalaman yang nggak sebentar, pengalaman yang nggak sedikit, yang mungkin bisa aku dapatkan dan aku terapkan di kehidupan aku sehari-hari. Jadi dari Komap ini secara nggak langsung aku belajar gimana sih cara kita menerapkan teori-teori yang kita sudah pelajari ke kehidupan sehari-hari gitu. Mulai dari lingkup kecil dulu, lingkup di fakultas, lingkup di universitas, sampai ke lingkup yang beneran kehidupan sehari-hari kita di rumah, di manapun lah intinya. Nah dari situ juga black lagi. Dari situ juga aku ngeblank lagi. Ya intinya menerapkan apa yang kita semua pelajari di, yang pertama kan kita belajar di kelas dulu, terus kita terapkan di Komap, terus nanti apa yang kita pelajari di Komap itu bahan buat kita untuk mengabdi ke depannya gitu. Di mana kita mengabdi itu berbeda-beda, mungkin jalannya Torik nanti di pemerintahan, Zikra di korporasi, aku di NGO, kita nggak ada yang tahu, cuma yang pengen NGO banget nih. Belum ya? Nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu ke depannya nggak? Ke depannya gimana? Tiba-tiba 5 tahun ke depan di pemerintahan ya? Iya, cuman intinya di Komap ini kalian belajar dari gimana kalau misalnya jadi kalian di korporasi kan kalian harus on time di Komap. On time, kita on time juga. Terus kayak maksudnya on time itu tugas-tugasnya ya, kalau orang-orangnya ya. Maaf. Sebenarnya kan tadi yang udah diinformasi, kita bakal open recruitment untuk magang sendiri itu kira-kira bulan September. Jadi persiapin diri kamu aja, mulai dari CV, terus mungkin nanti ada interview test. Ya, biasanya kita ada interview test sama CV screening doang. Abis itu kalau kalian memang berminat, kalian bisa daftar di situ. Nanti yaitu tesnya seperti itu.
Gak lama sih untuk kita menerima ya kan. Iya. Kalau untuk magang sendiri dan kita juga apa ya? Ya pengen kita mencoba menarik sebanyak mungkin. Jadi kayak kita akan buat lowongan ini menarik dan terbuka untuk segala kalangan untuk maba-maba sih. Yang penting anak DPP ya, jangan. Iya. Jangan takut untuk berani, jangan berani untuk takut. Jadi kalau memang teman-teman udah mau maju, ya jangan takut-takut lagi, berani-berani aja. Tapi kalau memang teman-teman masih merasa belum berani, ya dibikin berani, enggak. Ya, maksudnya kalau teman-teman nggak yakin, kalau bisa meyakinkan, yakinkan diri teman-teman, lanjutkan perjalanan teman-teman. Tapi kalau misal belum siap, persiapkan diri lebih baik lagi. Kelebihan di co-op sendiri kalian bisa berdinamika bersama anak DPP yang lain, jadi lebih bonding sama anak DPP lain. Karena menurutku kalian oke di universitas, kalian oke di Visipol mungkin, tapi kalau misalnya kalian emang tidak into di DPP sendiri sama teman-temannya, kalian juga bakal ada kerugian tersendiri itu. Jadi di Komap ini poin plusnya sendiri kan bisa bonding sama teman-teman DPP yang lain dan berdinamika sama teman DPP itu seru banget kok. Kalian lebih tahu sama teman seangkatan kalian dan juga bagaimanapun teman seangkatan kalian juga kan yang akan bareng-bareng nanti sampai lulus gitu. Dan di Komap sendiri juga lintas angkatan. Iya, betul, lintas angkatan juga. Jadi tidak hanya mengenal angkatan kalian sendiri, kalian juga bisa mengenal kakak tingkat juga, dan mungkin nanti kalian pas itu punya adik tingkat juga lebih mengenal juga. Jadi kalau kalian lebih dekat sama teman-teman seangkatan, ya lebih enak aja nggak sih? Iya. Dan kayak kalau misalnya dekat sama kakak kan juga bangun relasi yang baik juga lah ya. Dikasih tahu tuh informasinya apa aja informasi gitu. atau dosen-dosen. Mata kuliah ini nih, hati-hati nih. Maaf ya Pak. Maaf ya. Nggak menyebut nama kok ini. Ya, enggak kok, enggak. Enggak. Terus siapa tuh Kal? Enggak, baik-baik. DPP Solid Konkret.